Halo guys, perkenalkan nama aku Thea Firenus Koco dari kelas 12 IPS 1 absen 22. Biasanya aku akrab disapa Thea. Oke, hari ini kita akan membahas tentang makanan sehat. Ngomong-ngomong tentang makanan sehat nih, pasti yang ada di pikiran kita adalah makanan yang lengkap lauk-lauknya mulai dari daging sampai sayur yang punya banyak kandungan gizi dan mineral, atau juga dapat disebut makanan sehat apabila makanan tersebut mengandung buah dan sayur. Lalu, kebanyakan dari kita pasti sering banget nih berpikiran dengan definisi. Yang penting makanan dan minumannya sehat, memicin-micin. Biasanya orang tua kita juga bilang begitu kan? Ayo, ngaku aja siapa yang nggak suka makan sayur. Sama, aku juga nggak suka makan sayur. Jangan senang dulu kalau kita nggak suka makan sayur atau buah. Itu sangat berdampak tidak baik loh untuk kesehatan. Tahu nggak kalau makanan sehat itu mencukupi kebutuhan gizi dalam tubuh secara alami? Mungkin juga ada berbagai macam vitamin yang dibuat dalam bentuk pil atau obat khusus. Tapi mempunyai efek samping, apalagi yang sebenarnya harus menggunakan resep dari dokter, alias nggak bisa salah-salah untuk dikonsumsi loh. Ada orang yang beropini seperti, ya kan lebih enak kalau minum vitaminnya daripada makan sayurnya. Atau, sayur itu nggak ada enak-enaknya, pokoknya nggak enak dan aku nggak suka. Atau yang sering banget nih kita temui, aku suka makan buah dan sayur sih, tapi juga harus milih-milih makannya. Dan masih banyak alasan yang biasanya kita lontarkan saat membahas makanan sehat, alias yang kita sebut sebagai 4 sehat, 5 sempurna, yang otomatis akan mengandung sayur, buah, dan susu. Teman-teman tahu nggak sih, apa yang kita makan sekarang belum tentu baik untuk tubuh kita loh. Katakanlah junk food, alias makanan cepat saji. Untuk kita, para remaja atau orang muda, makanan seperti mie instan, hamburger, steak, daging, pizza, soda, dan jus buatan adalah jenis-jenis makanan yang enak rasanya dan pastinya membuat kenyang, tidak perlu dimasak dalam waktu yang lama, dan mudah ditemukan. Meskipun dalam penyajiannya disertakan sayur atau buah, makanan tersebut tetap tidak terlalu menyehatkan karena mineral dan gizi yang terdapat dalam sayur atau buah itu sudah berkurang banyak dan tidak lagi segar. Sudah banyak penelitian yang membongkar bagaimana buruknya junk food untuk tubuh kita apabila dikonsumsi terlalu banyak dan sering. Nah, memperingati Hari Pangan Sedunia tahun ini, gereja mengajarkan kita untuk lebih menghargai makanan sekaligus membudidayakan pola hidup yang lebih sehat melalui bahan-bahan pangan alami. Dengan mengaplikasikan tema Kekayaan Pangan Nusantara serta subtema Ayo Menanam, Berbagi Pangan, dan Makanan Sehat, kita disadarkan untuk mau melihat dunia di sekitar kita. Dalam usaha mengubah pola hidup kita, makanan sehat tidak harus disajikan secara standar seperti wortel yang dipotong panjang, atau kacang polong, dan jagung yang tidak ditata. Kita dapat mengkreasikan tatanan pada makanan kita agar terlihat lebih menarik untuk dimakan meskipun kita tidak suka. Selain itu, kita harus mengimbangi makan makanan sehat dengan rajin berolahraga. Kita tidak hanya perlu kenyang, tetapi dengan kita rajin melakukan kebugaran jasmani atau olahraga akan sangat membantu untuk mempertahankan tubuh kita agar tetap sehat. Nah, untuk kalian yang tidak terlalu suka makanan sehat karena mengandung sayur atau buah, cobalah makan sayur dalam bentuk sup atau yang berkuah. Biasanya bentuk sayur seperti ini mudah ditelan dan kalian tidak perlu merasakan rasa sayur itu asal kalian mau menelannya. Untuk bahan-bahannya, lebih baik gunakan bahan yang dimasak sendiri, karena pada masa seperti ini lebih aman apabila kita memakan makanan sehat yang higienis. Nah, sekian penjelasan saya pada hari ini. Semoga kalian tetap sehat, mulai berubah pola makan yang mengkonsumsi makanan yang sehat, dan rajin berolahraga ya. Tetap jaga kebersihan dan pola istirahat ya teman-teman. Semoga kita bisa berbagi di lain kesempatan untuk sharing berbagi dengan makanan sehat. Terima kasih. Salam share.
Jangan senang dulu kalau kita nggak suka makan sayur atau buah. Itu sangat berdampak tidak baik loh untuk kesehatan. Tahu nggak kalau makanan sehat itu mencukupi kebutuhan gizi dalam tubuh secara alami? Mungkin juga ada berbagai macam vitamin yang dibuat dalam bentuk pil atau obat khusus. Tapi mempunyai efek samping apalagi yang sebenarnya harus menggunakan resep dari dokter alias nggak bisa asal-asalan untuk dikonsumsi. Ada orang yang beropini seperti, ya kan lebih enak minum vitaminnya daripada makan sayurnya. Atau sayurnya tuh nggak ada enak-enaknya. Atau juga yang sering kita temui, aku tuh suka buah sih, tapi harus milih-milih kalau makan buahnya. Dan masih banyak alasan yang biasanya kita lontarkan saat membahas makanan sehat atau yang sering kita sebut 4 sehat 5 sempurna. Yang otomatis pasti akan mengandung sayur, buah, dan susu. Teman-teman tahu nggak sih, apa yang kita makan sekarang belum tentu baik untuk tubuh kita loh. Katakanlah junk food alias makanan cepat saji. Untuk kita, para remaja atau orang muda, makanan seperti mie instan, hamburger, steak, daging, pizza, soda, dan jus buatan adalah jenis-jenis makan yang enak rasanya. Membuat kita kenyang, tidak perlu dimasak dalam waktu yang lama, dan mudah ditemukan. Meskipun dalam penyajiannya disertakan sayur atau buah. Makanan tersebut tetap tidak terlalu menyehatkan, karena mineral dan gizi yang terdapat dalam sayur atau buah itu sudah berkurang banyak dan tidak lagi segar. Sudah banyak penelitian yang membongkar bagaimana buruknya junk food untuk tubuh kita apabila dikonsumsi terlalu banyak dan sering. Nah, memperingati Hari Pangan Sedunia tahun ini, gereja mengajarkan kita untuk lebih menghargai makanan sekaligus membudidayakan pola hidup yang lebih sehat melalui bahan-bahan pangan alami. Dengan mengaplikasikan tema Kekayaan Pangan Nusantara, serta subtema Ayo Menanam, Berbagi Pangan, dan Makanan Sehat, kita disadarkan untuk mau melihat dunia di sekitar kita. Dalam usaha mengubah pola hidup kita, makanan sehat tidak harus disajikan secara standar seperti wortel yang dipotong panjang, atau kacang polong, dan jagung yang tidak ditata. Kita dapat mengkreasikan tatanan pada makanan kita agar terlihat lebih menarik untuk dimakan meskipun kita tidak suka. Selain itu, kita harus mengimbangi makan makanan sehat dengan rajin berolahraga. Tubuh kita tidak hanya perlu kenyang, tetapi dengan kita rajin melakukan kebugaran jasmani atau olahraga akan sangat membantu untuk mempertahankan tubuh kita agar tetap sehat. Nah, untuk kalian yang tidak terlalu suka makanan sehat karena mengandung sayur atau buah, cobalah makan sayur dalam bentuk sup atau yang berkuah. Biasanya bentuk sayur seperti ini mudah ditelan dan kalian tidak perlu merasakan rasa sayur itu asal kalian mau menelannya. Untuk bahan-bahannya, lebih baik gunakan bahan yang dimasak sendiri, karena pada masa seperti ini lebih aman apabila kita memakan makanan sehat yang higienis.